Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya. Amin. Kembali lagi, gue Abdul Fatih Arifin akan mengajak kalian untuk jalan-jalan melihat pembangunan yang ada di Jakarta. Dan kembali, gue bakal ngebahas tentang salah satu proyek andalan Pemprov DKI Jakarta, yaitu proyek super prioritas proyek 942. Dan kali ini kita sudah ada di Polder Kamal, yang informasi yang gue dapatkan bahwa Polder Kamal ini salah satu polder terbesar yang ada di Indonesia, teman-teman. Dan memang ini polder sangat besar sekali, berbeda seperti polder-polder sebelumnya yang gue datangin, teman-teman, seperti Arta Gading ataupun polder Kampung Ambon. Dan khusus di Polder Kamal ini memang 3 kali lipatnya, teman-teman, besar sekali, karena di sisi utara sana adalah laut lepas, teman-teman. Dan kembali, gue nggak bakal sendiri, kita akan ditemani dengan ahlinya di dalam polderan. Kita langsung aja. Apa kabar Pak Wawan? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat Mas. Gimana kabarnya Mas? Sehat ya? Wah, sekarang pembangunannya sangat luar biasa Pak, ya, Jakarta Pak ya, belakangan ya, ini. Amin, amin. Nah Pak, mau nanya dong Pak, Polder Kamal ini sebenarnya mulai proyek ini sejak kapan sih Pak? Sejak November 2021 masih. Oke, oh berarti ini memang satu kali jalan Pak ya dengan polder-polder yang lainnya, iya, termasuk waduk sama sungai yang direvitalisasi iya, Pak ya? Sama-sama. Oke. Nah Pak, mohon penjelasan nih Pak. Saya ini sebenarnya agak bingung nih Pak. Ini kan kalau kita lihat polder ini dibangunnya di tengah sungai nih Pak. Yang setahu saya, sungai itu harus terbebas dari namanya halangan benda apapun. Nah, ini mohon penjelasannya nih Pak, seperti apa Pak? Jadi ini polder, tapi salah satu fungsinya juga untuk penahan aerob masuk ke areal Kamal. Oke. Jadi maka tempatkan di tengah, karena nanti di situ juga ada bendung karet. Ada bendung karet yang fungsinya untuk menahan air masuk, dan apabila bersamaan rob dengan debit hujan, makanya nanti pompa difungsikan. Ini kapasitas pompa 30.000 kubik per detik. 30 liter per detik. 30 liter? 30.000. 30.000 liter? Per detik. Per detik? Wow, berarti kalau besar sekali, polder rata-rata yang lain 10.000. Iya, 10.000 Pak. Ini 30.000 liter per detik. Luar biasa. Nah Pak, saya mau secara teknis dong Pak. Saya ini orang awam Pak, termasuk orang-orang yang menonton video ini mungkin ya, ada mungkin yang bukan dari teknik sipil. Saya mau tahu dong Pak, sistem dari konstruksi dari Polder Kamal ini seperti apa Pak? Kita dari step by step sampai kita masuk ke dalam Pak. Ini kurang lebih sama Mas dengan polder lain, jadi dibagi dua. Untuk yang sisi sebelah kiri ya, kalau kita ke sana, itu difungsikan untuk rumah pompanya. Oke. Jadi kalau sini ini hanya untuk membelah aja, fungsinya nanti bendung karet di sini untuk nahan. Cuma yang utama itu fungsi di rumah pompa. Jadi air di sana nanti arahnya ke rumah pompa semua. Kalau ini karena kan untuk semua ini biar nanti kan ada saatnya bendung karet itu nggak difungsikan. Jadi normal. Bendung karet, emang ada bendungan? Ada di sini bendung karet nanti. Sini ini. Di sini? Ya. Oh, yang lagi ini dibangun? Ini nanti ke sana bendung karet. Oh. Yang bisa buka tutup Mas ya. Ini nanti bendung ini karet. yang sedang dibangun? Ya, ini yang diangkur-angkur nih nanti. Ini nanti posisi bendung karet di sini. Yang sana. Dua ini Pak, 1, 2 ini Pak? 1, 2, 3, 4. Oh, 4 kamar maksudnya? Ya. 1 kamar, 2 kamar, 3, 4? Ini 1 kamar, sana 3 kamar. Oh, totalnya ada bendungannya ada 3? 4. Ya. Oke, itu untuk dari daerah Kamal Pak, airnya? Kalau bendung karet fungsinya lebih daerah hilir. Oh. Untuk nahan rob. Okay. Jadi kalau rob ini dimainkan dia kan nggak masuk. Tapi kalau misalnya bersamaan rob dengan debit sana tinggi hujan misalnya, yeah. robnya kita tahan, akhirnya kita pompa. Oke. Robnya kita tahan, air dari warga dibuang ke luar ya. Ya. Oke, berarti nanti di sini ada spillway Pak ya? Spillway-nya, ya, ini termasuk spillway lah. Oh, ini belum selesai Pak. Nanti ada bangun naik lagi nih Pak. Nggak ada, cuma ini aja. Cuma kita nanti yang untuk bendung cuma
bendung karet aja. Soalnya nanti elevasi ini kan udah elevasi 0 itu, yang tanah itu. Itu nanti dasar sungai itu. Dasar sungai. Kalau ini lebih fungsi sana untuk kolam mola juga. Jadi misalnya nanti ada pompa main, kan nggak langsung membentur ke dasar sungai. Intinya yang sebelah sana itu adalah rumah pompa. Kalau sini untuk normalnya ya Pak ya? Normalnya aja. Oke teman-teman, yang sebelah kiri sana, yang di sebelah sana kita akan berjalan masuk ke dalam, itu sebagai rumah pompa. Dan yang sebelah sini itu untuk alur naturalnya ketika tidak terjadi air rob ataupun air yang dari rumah warga ataupun daerah Kamal. Oke Pak, langsung kita jalan masuk ke dalam. Nah ini apa ini Pak? Ini seperti sekada Pak ya? Ya, ini sekada aja, terus posisi nanti rumah-rumah panel. Jadi semua sekarang kan pakai teknologi yang lebih maju. Jadi semua pakai pengaturan nanti dari gedung sini, termasuk gedung karet, termasuk press rack. Berarti nanti ini dia akan terkonek dengan langsung ke sumber daya air Pak ya? Iya. Dinas air ya Pak ya? Termasuk monitor elevasi nanti ada semua sekada ini. Oh gitu ya. Oh kayak ini Pak ya, screening bar ya? Ya, screening bar ini. Ini udah terinstall 2 di sana. Gimana Pak? Di sana udah terinstall 2. Oh sebelah sana? Ya, ini kan ada 3 kita. Oke, tapi sini ada ini nggak Pak? Sumur lumpur? Sumur lumpur kita hanya mempersiapkan mesin sedot lumpur untuk istilahnya submersible ya istilahnya ya. Ya, karena di sini dengan kapasitas pompa itu, dengan perhitungan itu lumpur sudah ikut. Oke, yang 30.000 itu Pak ya. Ya, cuma ini untuk mempersiapkan misalnya ada endapan di areal sini, di luar rumah pompa, itu kita ada nanti untuk sedot lumpurnya. Ini bisa dilihat Pak, bisa. Screening barnya. Nah ini sendiri ini fungsinya apa Pak? Ini nanti untuk lokasi endlinernya. Jadi kan dari screen bar, masuk conveyor, terus endliner, conveyor nanti sepanjang itu, sepanjang bawahnya itu, trash rack, masuk endliner, baru nanti ke truk sampah. Oke, jadi di sini sekaligus ada pengolahan sampah ada. juga Pak. Wah, jadi gila keren banget teman-teman. Berarti di bawah sini nanti ada conveyor, jadi kayak meja berjalan gitu. Terus di sini untuk endlinernya naik ke truk sampah. Truk sampah, luar biasa ini. Hebat banget teman-teman ini yang ngerjain tempat ini. Jadi karena ini terkait elevasi, ini kita turunin. Tapi ini Pak, saya mau tanya, apakah nanti dia sebagai penampungan atau ini mesin di sini Pak nantinya? Ini bukan mesin juga Pak, cuma ya ada mesin kecil yang untuk rotari. Cuma nanti ini bersih ini. Ini bersih? Ya. Digunakan untuk? Untuk itu, dudukan itu aja. Oh, dudukan alat dudukan itu ya? Endliner ya. Oke Pak, kita lanjut masuk ke dalam Pak untuk melihat sistem perarahannya seperti apa. Itu teman-teman ya, gue dari pasar Minggu menuju ke sini, ternyata Kamal itu berdekatan dengan Cengkareng ternyata. Waduh, luar biasa. Dan di sini banyak banget mobil transformernya. Karena dekat pergudangan. Nah, ini Pak, ini ada 3 lubang besar ini Pak. 1, 2, dan 3. Mohon dijelaskan Pak, di per lubang ini fungsinya apa? Ini rumah pompa, dudukan pompa nanti. Dudukan pompa Pak? Iya. Sebesar ini Pak? Iya. Wow, gila besar banget. Ini diameter berapa Pak? Ini kalau dudukan ini diameter 360. Tapi untuk pompanya sendiri nanti 2,60 meter. Oh ini 2,60 meter. Casing ini casingnya. Casingnya? Ya. Jadi untuk pompanya
diameter pipa kita itu 1,60 meter untuk pipa outletnya, dengan kapasitas itu tadi 30.000 liter per detik. Ya. Kita hoist saja kan pakai yang 30 ton ini, Mas. Gimana, Pak? Hoist saja kan pakai 30 ton. 30 ton. Karena pompa kita satu paket tuh beratnya 26 ton. 26 ton, Pak. Wow. Luar biasa. Nah, alat sendiri itu dari mana, Pak? Impor atau gimana, Dari Pak? Inggris. Dari Inggris, Pak. Wow. Dan pompanya itu sudah ada, Pak? Atau masih lagi dipesan? Sudah ada. Sudah ada. Ini lagi proses bagian mobilisasi pengiriman dari Inggris. Oh. Sudah ada. Oke. Nah, Pak, yang sudah-sudah nih, Pak, biasanya itu folder itu ada spot-spot Instagramable karena masyarakat kita itu sangat suka berfoto-foto ria. Apakah di tempat ini juga itu nanti ada, Pak? Justru di sini yang unik itu fasadnya, Mas. Oh, gedungnya. fasadnya. Bentuknya kayak apa, Pak? Jadi ini kan jalan melingkar ini, Mas. Yeah. Ini melingkar terus. Melingkar rem ini. Oke. Nanti untuk akses orang mulai masuk tadi itu terus melingkar. Gedung memang untuk lantai 3 ini kita khususkan untuk ruang edukasi. Oke. Kita ada ruang edukasi. Jadi nanti untuk yang mau belajar tentang polder nanti bisa di sini. Jadi di lantai 3, makanya rem kita buat keliling. Jadi tamu langsung bisa melihat, oh pompa seperti ini, kresek seperti ini. Nanti view-nya bisa nampak semua dari atas itu. Oke. Wow, keren. Nah, Pak, katanya di sini nanti ada waduk ya, Pak? Di sebelah mana nanti ada waduk? Waduk sebelah sana, Mas, nanti. Kanan itu. Belakang, Pak? Ya, belakang. Oke. Itu berapa luas ya, Pak, hektarnya? Bapak tahu? Aduh, kurang tahu. Oh, kurang tahu, Pak ya? 40 hektar apa ya? 40 hektar. Tapi itu nanti setelah next project ini, Pak ya? Ya. Oke. Jadi seperti itu, teman-teman. Polder Kamal ini bisa. Oke, kita dapat arahan spesial nih dari Pak Wawan. Kita akan turun ke bawah, teman-teman. Wah, keren. Kita akan turun ke bawah melihat kehebatan teknologi yang dimiliki oleh polder Kamal ini. Tuh. Wah, gue tuh udah nggak sabar ngeliat ini. Ini salah satu ikon ini nih, bentuk ini, Pak. Ini kayak perahu ini. Masuk pilar-pilar miring ini. Oh, wah, keren. Ini yang desain langsung tim TGUPP. Dari tim gubernur. Tim gubernur. Ya, yang desain fasad ini. Oke. Jadi fasad itu maksudnya Secara view. ataupun ya. kulitnya, Pak ya, Ya. dari luarnya ya. Ya. Oh, ada dua, Pak Yuk, ya. lihat ke bawah biar tahu gedenya. Oh, bisa, Pak. Ayo, Kerjaan. Pak. Saya juga malah seneng, Pak. Soalnya kalau lihat ini kelihatan kecil, Mas. Nggih, Pak. Bisa nggak ya dari sini? Ini jalurnya agak susah ini. Nggak mau, Pak. Guys, ini kita ke saluran air Tuh, nih. kayak gitu. Wow, gila, besar banget.
Makasih Mas ya. Wow. Oh iya, ini bisa menjadi tempat penampungan air juga, Pak Ya, karena dengan kapasitas sebesar itu, kita kan harus ada penampungan air. Kalau nggak gitu, pompa stuck. Jadi nanti kalau debit airnya sudah melebihi ambang batas, baru didorong Ya. sana keluar. Iya. Ini dia bisa menampung berapa debit air, Pak? Tahu nggak? Kalau ini 20 kali 18 kali 6 meter. 20 kali 6. 20 kali. Pak, saya mau tanya, di dasarnya ini di semen juga Iya. atau di Iya. semen juga, Pak ya? Oke. Ini semua beton. Oke, oke. Jadi nanti pipa besar itu akan turun ke bawah, Pak ya? Iya. 3 itu ya untuk menyedot ya? Ya mungkin agak beda. Di sini pakai submersible pompanya, bukan Submersible. axial. Gimana, Pak? Pompanya submersible, bukan Submersible ya? axial. Oke, 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 oke. Besar sekali, teman-teman. Wow. Nah, Pak, dari semua usaha pemerintah nih, Pak, yang sudah dilakukan, nasihat Bapak nih, Pak, untuk masyarakat Jakarta khususnya ya, untuk menanggulangi air yang turun dari langit agar tidak menjadi musibah, Pak, atau menjadi banjir. Seperti apa, Pak, nasihatnya? Kalau menurut saya tuh kan pompa sudah sediakan. Kalau nanti semua jadi sistem polder kan sudah sediakan. Tapi kan pompa itu tidak akan maksimal kalau air yang ngalir dari semua warga itu ke sini ke arah pompa itu nggak maksimal juga. Lah itu kuncinya kan tetap untuk pemeliharaan saluran-saluran kecil. Kebersihan maksudnya, Pak, Ya, kebersihan yang mengarah ke Sungai Kamal kalau di sini. Ya mungkin nanti semua pasti akan menyesuaikan. Karena dengan adanya pompa ini kan percuma. Ini kering tapi di atas tetap basah-basah karena nggak lancar. Itu aja kuncinya. Karena secara kapasitas, kalau secara dihitung secara teknis, ini udah sangat mumpuni. Hanya hitungan jam udah kering. Tiap banjir itu udah kering. Padahal malah hitungan menit. Cuma akan percuma. Kalau yang kita sedot tuh airnya juga nggak maksimal ke arahnya sini. Mungkin nanti kan di atas ada pompa-pompa kecil ya, yang arahkan dari cacingan ke sekunder sampai ke induk ini. Mungkin itu saja. Jadi intinya tetap kebersihan lah kalau di Jakarta itu. Yes, betul sekali teman-teman yang disampaikan oleh Pak Wawan bahwa semua usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah kita itu tidak akan maksimal kalau bukan kembali ke diri kita sendiri, teman-teman. Gue mau mengutip salah satu ayat dalam Al-Quran, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Tiada suatu musibah yang kuberikan kepadamu kalau bukan hasil buah tangan kita sendiri. Jadi hujan itu rahmat sebenarnya untuk manusia-manusia, tapi itu akan menjadi musibah ketika kita tidak bisa menjaga alam, teman-teman. Salah satunya adalah membuang sampah pada tempatnya, agar yang disampaikan Pak Wawan, air yang masuk nanti di Polder Kamal ini hanyalah pure air, bukan tercampur dengan sedimen-sedimen ataupun sampah-sampah yang akan mengganggu pompa ketika menyedot, seperti itu, Pak ya. Udah, itu aja yang bisa kami sampaikan, dan kami minta maaf berdua jika selama perjalanan kami di Polder Kamal ini ada salah-salah kata atau salah-salah review. Kami berdua hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun khilaf. Dan yuk teman-teman, kita dukung pemerintah kita dalam membangun negeri ini. Hindarkan ujaran kebencian, hindarkan maki-makian, karena semua itu yang akan menjatuhkan Indonesia sendiri, teman-teman. Itu aja yang bisa kami sampaikan, dan akhir kata kami berdua, saya dan Wawan, mohon undur diri dari Pompa Kamal Muara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. sama-sama Mas.